Heh, keterampilan sepele. Rasakan ini. Lambat. Bagaimana itu mungkin? Orang yang terbang keluar ternyata adalah Lin Beihua. Jatuh dari ring dianggap kegagalan, apakah Lin Beihua akan menjadi kalah dengan satu pukulan? Cih, sial. Yun Qingyan, aku tidak menyangka kalau kekuatanmu begitu kuat, aku telah meremehkanmu. Padahal kultivasimu masih di tahap 5. Namun, apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku sekarang? Aku akan mengalahkanmu dengan pedang. Legendaris dari keluarga Lin saya. Dan cepat, keluarkan sarung andalanmu itu. Pedang, mengamuklah. Patriark, itu adalah senjata sihir tingkat raja tingkat rendah. Keluarga Lin tak tahu malu. Dia sampai-sampai menggunakan pedang legendaris itu untuk melawannya. Ketua, mari kita hentikan duel ini. Kalau tidak, bukan hanya kebun obat spiritual yang akan berada dalam bahaya, tetapi Tuan Muda juga mungkin akan berada dalam bahaya. Sepertinya tidak perlu. Aku percaya bahwa Qingyan bisa mengatasinya. Oh, percaya. Aku akan menerima kebun obat dan kepala Yun Qingyan dengan tertawa. Yun Qingyan, jika kau bisa memaksaku menggunakan pedang legendaris, kau akan mati tanpa penyesalan. Tuan Muda, jangan takut, Qingyan pasti baik-baik saja. Ah, baiklah. Ho, sepertinya kau bisa menghindar dari seranganku. Kau hanya beruntung tadi. Dan bisakah kau menghindar dari serangan kedua dari pedang ini? Sarungku, apakah kau menyerap energi dari pedang itu? Sepertinya aura yang berada di pedang tersebut semakin sedikit. Dan diserap oleh sarung pedang dewa milikku ini. Tapi senjata sihir tingkat rajamu ini terlalu lemah, butuh waktu lama untuk menyerap jumlah yang begitu kecil. Apakah dia meremehkanku? Cepatlah bersembunyi Qingyan, kali ini aku akan memberimu waktu, untuk kau bersembunyi. Bersembunyi, seharusnya kata-kata itu untukmu. Gerakannya, sangat cepat. Apa? Pedang legendaris diambil oleh Qingyan. Dan Qingyan tampaknya telah mematahkan lengan Lin Beihua. Hei, apakah senjata ini kebanggaanmu? Pedang itu sendiri bukanlah pedang yang bagus, dan jika jatuh ke tanganmu, itu akan lebih buruk dari besi tua. Penghinaan ini tampaknya kembali terjadi 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, aku dikalahkan oleh Yun Qingyan di sini. Setelah itu, mata seluruh kota Tianyun terfokus pada Yun Qingyan. Seperti yang diharapkan dari bakat nomor 1 di kota Tianyun, dia mengalahkan bakat nomor 2 di kota Tianyun hanya dengan 1 tendangan. Hei, di depan Yun Qingyan, Lin Beihua hanya bisa dianggap sebagai orang biasa-biasa saja. Alangkah hebatnya jika keluarga kita juga memiliki keturunan muda dan luar biasa sepertinya. Dasar lemah. Ayah. Setelah itu, aku memahami sesuatu. Jika kau bukan yang pertama, tidak ada gunanya. Lin Beihua, jangan. Astaga, itu adalah ramuan tingkat rendah tingkat raja, pil ledakan darah. Mengonsumsi pil ini dapat langsung menggandakan kultivasimu, tetapi efek sampingnya juga sangat serius. Dikatakan bahwa kultivasimu tidak hanya akan hancur total, tetapi kau juga dapat lumpuh seumur hidup. Ayah, jangan khawatir. Kali ini aku tidak akan pernah mempermalukan keluargaku lagi. Yun Qingyan, aku terlalu sombong, atau, aku tidak seharusnya bersikap sombong padamu. Kau selalu menjadi dirimu sendiri, selalu menjadi orang yang sombong di hadapanmu, Yun Qingyan. Tapi sekarang aku pasti bisa mengalahkanmu. Lin Beihua, meski tak tahu malu, engkau rela mengonsumsi obat terlarang demi kehormatan keluarga,
mengorbankan kultivasi bahkan nyawa, agar dapat dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab. Tadinya aku ingin melumpuhkan lenganmu dulu, baru menghapus kultivasimu, supaya kau merasakan kesakitan yang sama seperti saudaraku sebelum mengakhiri hidupmu. Namun untuk menunjukkan rasa terima kasihku padamu, aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Biarkan aku mati tanpa rasa sakit. Hahaha, lucu sekali. Lin Beihua untuk saat ini, kekuatannya meningkat 2 kali lipat, ini terlalu gila. Sebenarnya anak muda boleh saja sombong, tapi kalau sudah tahu tidak akan menang masih saja sombong, ya sudahlah, menyebalkan. Kurasa dia takut pada Lin Beihua, itulah sebabnya dia bicara omong kosong sekarang. Yun Qingyan, kau memaksaku untuk meminum pil ini, jika aku tidak menyiksamu sampai mati, aku akan merugikan diriku sendiri. Aku bilang aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Aku ini, orang yang suka menepati janji. Lin Beihua menghilang. Dia sudah mati. Tepatnya, dia tidak hanya mati, bahkan tubuhnya pun tidak tersisa. Aku akhirnya mengerti apa maksud Yun Qingyan ketika dia berkata, aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Sungguh mengerikan, Yun Qingyan benar-benar mengalahkan Lin Beihua, yang tingkat kultivasinya telah meroket, dengan sangat mudah. Yun Qingyan, kau benar-benar membunuh Lin Beihua anakku. Aku ingin kau membayarnya dengan nyawamu. Ini adalah pertarungan hidup atau mati. Suka-suka aku dong kalau aku telah membunuhnya. Penatua, tenanglah. Meskipun aku tidak ingin mengakuinya, tapi di antara anggota keluarga Lin yang hadir, tidak ada yang sebanding dengan Yun Qingyan. Yun Qingyan, kau memenangkan pertarungan ini. Tambang besi keluarga Lin kami akan menjadi milik keluarga Yunmu mulai sekarang. Karena keluarga Linmu bersedia menerima kekalahan, itu menghemat banyak tenagaku. Keluarga Lin kami sudah mengakui kekalahan, tetapi untuk pedang itu. Pedang ini, jika kau menginginkannya, tebuslah dengan uang. Aku tidak minta banyak, cukup ramuan tingkat rendah tingkat raja, dan uang kertas perak sebanyak 100.000 tael. Qingyan, tidak. Untuk senjata sihir dan ramuan ajaib dengan level yang sama, harga senjata sihir lebih dari 10 kali lipat harga ramuan ajaib. Pedang dapat dijual paling sedikit seharga 10 juta tael perak, tetapi ramuan tingkat raja yang kecil dan bermutu rendah hanya bernilai 1 juta tael perak. Apakah itu benar-benar hanya ramuan tingkat rendah tingkat raja dan 100.000 tael perak? Cepat, berikan pil dan uang kertas ke Yun Qingyan. Uang dan pedangnya jelas, kau ambil saja. Semuanya jelas, asalkan pedang ini baik-baik saja. Sekarang setelah impas, keluarga Yun akan pergi terlebih dulu. Paman, ingatlah untuk mengirim seseorang untuk mengambil alih tambang besi Wuyin sesegera mungkin, itu sudah menjadi milik keluarga Yun kita. Jangan khawatir, Qingyan, aku akan mengatur tambang besi Wuyin sesegera mungkin. Tapi bukankah kau terlalu impulsif saat mengembalikan pedang itu ke keluarga Lin? Bagaimanapun, itu adalah senjata sihir tingkat rendah tingkat raja. Lin Beihua belum mampu menggunakan pedang ini dengan terampil. Tetapi jika kepala keluarga Lin datang untuk bertarung dengan pedang itu, kami takut. Paman, jangan khawatir. Saat aku menggunakan pedang itu untuk membunuh Lin Beihua tadi, aku sudah menggunakannya sepenuhnya. Pedang itu kini tak lebih dari sekedar tumpukan besi tua. Yun Qingyan, kau, keluarga Linku dan kau tidak bisa didamaikan. Tambang besi Wuyin telah hilang, pedang itu telah hancur, apa yang bisa keluarga Linmu gunakan untuk melawanku? Penatua, sampah. Ruang pertemuan keluarga Yun. Paman, aku berencana untuk bepergian untuk sementara waktu. Pertama, aku mencari keberadaan orang tuaku dan saudara perempuanku Caiyer. Dan yang kedua aku ingin meningkatkan kekuatan dan kultivasiku. Ketika aku pergi, aku mempercayai paman untuk mimpin keluarga Yun.
King Yan, begitu banyak hal terjadi saat kau kembali. Senang rasanya pergi jalan-jalan, serahkan saja keluarga Yun padaku. Kakak, setelah aku pergi, kau harus berlatih dengan tekun dan memulihkan kekuatanmu sesegera mungkin. King Yan, kau bercanda lagi. Lautan spiritualku sekarang tidak berguna. Di mana aku bisa berlatih? King Yan, jangan bercanda saat ini. Pil peremajaan yang digunakan untuk memulihkan dantian sangatlah berharga, bahkan jika aku menghabiskan seluruh kekayaan keluarga Yun, aku mungkin tidak akan mampu membeli satu pun. Selain itu, mengingat beratnya cedera sepupumu, dia akan membutuhkan setidaknya 3. Saudaraku, menurutmu ini apa? Ini adalah pil pemulihan jiwa yang aku buat sendiri, kualitasnya jauh lebih unggul daripada pil biasa. Ambillah mereka, dan lautan spiritualmu akan segera pulih. Apa? Kediaman keluarga Yun. King Yan, apakah kau mampu memurnikan ramuan tingkat raja tingkat rendah? Apakah kau sudah menjadi alkemis tingkat raja? Benar sekali. Dulu aku bisa memurnikan ramuan tingkat abadi, tetapi dengan kemampuanku saat ini, aku belum bisa memurnikan pil pemulihan jiwa. Namun, aku telah menaklukkan roh kekacauan, yang mengendalikan api surgawi nomor 1 di dunia, dengan bantuannya, apalagi ramuan tingkat raja, bahkan ramuan tingkat tinggi pun mudah diperoleh. Saudaraku, aku bisa memberimu ramuan tingkat rendah tingkat raja sebanyak yang kau mau. Jadi kau harus segera minum pil ini dan memperbaiki lautan spiritualmu. Tidak, Saudara Yan, kau sangat perlu meningkatkan kemampuanmu, jadi sebaiknya kau simpan ramuan ini untuk dirimu sendiri. Aku sudah kehilangan kekuatanku begitu lama, tidak perlu terburu-buru. Saudaraku, aku punya banyak cara untuk meningkatkan keterampilanku, tetapi yang terpenting bagimu adalah memulihkan lautan spiritualmu. Dan hanya ketika kau memulihkan kekuatanmu, aku bisa bepergian tanpa rasa khawatir. Baiklah, karena aku sudah menjadi beban bagi Saudara Yan, aku akan minum pil ini. Saudaraku, mulailah berlatih keterampilanmu sekarang, aku akan membantumu memurnikan ramuan dan memperbaiki lautan spiritualmu. Sembuh, sembuh. Lautan spiritualku sudah pulih sepenuhnya, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Paman, ada apa? King Yan, melihatmu menjadi alkemis tingkat raja, aku merasa lega. Meskipun Lin Wei dari keluarga Lin sekarang memiliki status yang luar biasa, dia tidak berani bersaing dengan seorang alkemis tingkat raja, menjadi musuh. Lin Wei. Dialah yang menjebak saudara Xuan. Paman, mengapa kau begitu takut padanya? Apakah dia pernah mengalami petualangan dalam beberapa tahun terakhir? Lin Wei telah memasuki Universitas Tianyuan setengah tahun yang lalu, dan dia bukan murid luar biasa. Sebaliknya, dia secara langsung dihargai oleh Wakil Presiden Tianyuan dan diterima sebagai murid pengadilan dalam. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Lin Wei telah menerobos ke tingkat pertama alam bulan 3 bulan lalu. Dia bahkan dihargai oleh keluarga Sangguan, keluarga besar di kota kekaisaran, dan dipilih sebagai menantu. King Yan, kau telah mengabdikan diri pada kultivasi, dan kau mungkin tidak tahu banyak tentang Akademi Tianyuan. Perguruan tinggi Tianyuan ini berada langsung di bawah keluarga kerajaan, dinasti Tianyuan dan merupakan perguruan tinggi raksasa pertama di dinasti Tianyuan. Para siswa Akademi Tianyuan memiliki status yang sangat penting dan memiliki hak istimewa, untuk tidak harus berlutut bahkan ketika menghadap kaisar. Tianyuan tidak hanya penuh dengan para ahli, selain itu, juga memiliki sumber daya budidaya yang melimpah. Perguruan tinggi Tianyuan. Bahkan seorang murid luar dapat meningkatkan kecepatan latihannya dengan pesat. Belum lagi Lin Wei, yang merupakan murid langsungnya. Sekarang, kita punya konflik dengan keluarga Lin. Ketika Lin Wei menerima berita itu, dia akan segera kembali untuk membalas dendam, dan akan mencapai kota Tianyun dalam waktu 1 bulan. Oleh karena itu, King Yan, kau hanya bisa membuat mereka takut padamu, jika kau bergabung dengan asosiasi alkimia, sebagai alkemis tingkat raja. Paman, Lin Wei baru saja bergabung dengan pasukan kecil kelas 3 dan memuja guru kelas 9, melihat betapa berhati-hatinya kau, kupikir Lin Wei punya keberuntungan besar.
Aku, Yun Qingyan, bahkan tidak akan menganggap serius Akademi Tianyuan yang kecil. Apakah mereka pantas mendapatkan suaka dariku? Bahkan jika Lin Wei tidak kembali ke kota Tianyun dalam sebulan, aku akan pergi ke Universitas Tianyuan untuk mencarinya. Aku tidak bisa membiarkan balas dendam saudaraku berakhir seperti ini. Paman, kakak, selagi aku pergi, jangan berhadapan langsung dengan keluarga Lin. Adapun Lin Wei dari keluarga Lin, aku akan kembali untuk mengurusnya dalam sebulan. Saat aku kembali, keluarga Yun kita akan menjadi satu-satunya yang tersisa di kota Tianyun. 3 hari kemudian. Api kekacauan memang api terhebat di dunia, tidak hanya dapat dengan mudah memurnikan binatang buas menjadi pil. Mereka juga secara langsung meningkatkan kualitasnya dari kelas king bawah ke kelas king menengah. Ya, seberapa besar aku dapat meningkatkan kultivasiku bulan ini sepenuhnya bergantung padamu. Kau telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Hahaha, baiklah, aku beri setengahnya. Terobosan, alam bintang level 6. Aku tidak menyangka kalau aku akan berhasil mencapai tingkat ke-6 alam bintang hanya dalam 3 hari. Rupanya, menangkap binatang buas dan meramu ramuan memang jauh lebih mujarab daripada pengobatan herbal biasa. Jika kita ingin memulihkan keterampilan kita sesegera mungkin, kita harus bekerja sama dengan baik di hari-hari mendatang. Ayo kita lanjutkan perburuan binatang buas itu. Hutan binatang. Kiling, ayo berangkat. Pegunungan binatang buas ganas ini sungguh merupakan tanah harta karun Feng Shui. Hanya dalam 3 hari, aku mampu menerobos suatu alam, yang sangat mempercepat kecepatan pemulihanku. Meskipun Lin Wei, bahkan Akademi Tianyuan dan keluarga Sangguan di belakangnya, bukanlah ancaman bagiku. Namun, Lin Beiyue kecil mampu menerobos ke alam bulan dengan dukungan pil ledakan darah. Sebagai pewaris keluarga Lin, mustahil bagi Lin Wei tidak punya rencana cadangan. Jadi bulan ini, aku harus memulihkan kemampuanku semampunya. Aku ingin mereka tahu bahwa saat menghadapi kekuatan yang sangat besar, trik-trik yang membosankan itu hanyalah bahan tertawaan. Bagaimanapun, sekarang aku mendapat bantuan yang bahkan sulit didapatkan oleh kaisar abadi lainnya. Api langit adalah api yang paling kuat di alam semesta yang luas. Api terkuat yang lahir dari langit dan bumi mempunyai kekuatan untuk membuat semua api lainnya takluk. Belum lagi kekuatan penghancur Skyfire yang tak tertandingi. Hanya berbicara tentang puluhan kali berkah api surgawi pada pemurnian senjata dan alkimia. Ini akan menarik banyak orang. Mungkin para kaisar abadi tua yang telah hidup selama 10.000 tahun, tidak akan pernah menyangka bahwa api surgawi nomor 1 di dunia, akan tumbuh dalam tubuh binatang purba yang kacau. Binatang buas tingkat 9 dari alam bintang, harimau api, datang tepat pada waktunya. Seekor binatang tingkat 9 di alam bintang, berani memprovokasiku. Baiklah, aku akan mengambilkan batu jiwa yang berada di dalam harimau ini untukmu. Aku tidak menyangka, binatang roh kunoku, ingin segera mengonsumsi batu jiwa, agar bisa memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Seperti yang diharapkan dari binatang tingkat 9 di alam bintang, aura yang terkandung dalam inti ini, jauh lebih kuat dari binatang buas sebelumnya. Siapa di sana? Aduh, telingamu sangat tajam, kau berhasil menemukanku dan saudara Huang Lao, meskipun kami bersembunyi dengan sangat baik. Dengan kemampuan kalian yang pas-pasan, kalian berdua masih ingin bersembunyi dan melancarkan serangan diam-diam, bukankah itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak? Hehe, kau masih muda tapi kau sangat sombong.
Jangan berpikir kau berhak menjadi sombong hanya karena kau mengalahkan harimau yang menyala-nyala. Aku adalah seorang prajurit tingkat 9 di alam bintang, dan kakak laki-lakiku telah mencapai tingkat pertama alam bulan. Jika kau serahkan ramuan batin harimau api dan mayatnya sekarang, lalu bersujud 5 kali kepadaku dan kakak laki-lakiku, aku akan mengampuni nyawamu. Kakak, kalau kita berhasil mengambil harta karun itu, ditambah dengan ramuan batin dan bangkai binatang tingkat 9 ini, Tuan Muda pasti akan menghadiahi kita harta karun yang banyak sekali, kan? Hadiah. Kalau Tuan Muda tahu kau mengandalkan kemampuanmu untuk merampas ramuan dalam binatang buas milik orang lain, dia tidak hanya tidak akan memberimu hadiah, dia juga akan menghukummu sesuai aturan keluarga. Bagaimana Tuan Muda bisa tahu? Lihatlah tampang pengecut anak ini, jika dia tahu kita dari desa King Feng di Gunung Langya, dia pasti akan datang untuk menawarkan harta karunnya. Bagaimana mungkin dia punya nyali untuk memberitahu Tuan Muda? Hahaha. Wah, kau ingin mati? Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa mengapa penjahat di dunia peri dan benua Tianxing selalu mengatakan hal yang sama. Pertama laporkan kekuatan mereka, lalu asal-usul mereka. Seolah-olah dia adalah orang terbesar di dunia. Tetapi, set ini tidak ada gunanya bagiku, Yun Qingyan. Karena kau mencari kematian, aku tidak akan sopan. Kok bisa, emang gitu? Tuan, kakak laki-laki, ayah, kumohon kasihanilah, jangan bunuh aku. Kasihanilah, kenapa kalian berdua tidak menunjukkan belas kasihan saat mencoba mengambil ramuan dalam tubuh binatang buasku tadi? Sekarang kau bukan lagi lawanku, kau tahu bagaimana cara memohon belas kasihan. Tuan, tolong jangan bunuh aku. Aku punya peta di sini yang mencatat lokasi di mana api inti bumi teratai biru disegel. Aku bersedia menggunakan benda ini untuk ditukar dengan nyawaku. Demi harta karun ini, tolong berikan desa King Feng sedikit muka. Api inti bumi teratai biru. Bagaimana mungkin api yang berada di peringkat 20 teratas muncul di tempat yang tandus energi spiritualnya seperti benua Tianxing? Serahkan padaku. Karena kau bersedia menggunakan benda ini sebagai ganti nyawamu, aku bisa mengampuni nyawamu. Jika peta ini nyata, aku akan membiarkanmu hidup. Terima kasih karena tidak membunuhku. Haha, aku tahu kau akan termakan umpannya. Pergilah ke neraka, anak muda. Ho, semut sepertimu ingin menyerangku secara diam-diam. Jadi bagaimana jika aku ketahuan olehmu? Bagaimana mungkin seorang prajurit alam bintang bisa menghindari serangan jarak dekatku? Keras kepala. Wah, kau terlalu sombong. Menghadapi serangan seorang ahli alam bulan tingkat pertama, kau tidak menghindar atau menghindar, dan bahkan mencoba untuk bertukar luka denganku. Bayar harganya. Hehe, kau terlalu sombong. Bagaimana ini mungkin? Kau hanya berada di level alam bintang, bagaimana bisa kau melihat melalui seranganku? Dan dia bisa memiliki tingkat kekuatan ini. Trik semacam ini, aku sudah melihat banyak sekali ketika aku berada di alam abadi. Bagaimana kau bisa melakukan trik seperti itu hanya dengan trik kecilmu? Bagaimana dengan kekuatanmu? Kau seperti semut, keberadaan yang sama tidak akan pernah mengerti luasnya dunia ini. Apakah kau begitu kesal? Jangan terlalu murah hati, kau harus belajar dari orang lain untuk membunuh dan merampok. Meskipun kedua orang ini tidak terlalu kuat, peta ini seharusnya nyata. Ini adalah Skyfire yang nyata, dan berada di peringkat 20 teratas. Ini sungguh keuntungan yang tak terduga, kita harus segera mencarinya dan jangan biarkan orang lain mendapatkannya terlebih dahulu. Killing, dengan bantuan api inti bumi teratai biru ini, kecepatan pemulihan kekuatan kita akan jauh lebih cepat. Tidak, aku tidak bisa memberimu api inti bumi teratai biru kali ini. Kau memiliki api kekacauan nomor 1 di tubuhmu, dan api inti bumi teratai biru akan dilahapnya. Oh, jangan sedih. Kali ini,
Azure Lotus Earth Core Fire milikku, jika kau menemukan sesuatu yang bisa kau gunakan di masa depan, aku akan memberikannya padamu saja, oke? Tentu saja aku menepati janjiku. Bagaimanapun juga, aku juga Kaisar Abadi. Kita sepakat. Baik, bagus. Aku akan segera menemukan inti api bumi, aku akan memberimu barbecue. Aku tahu, tambahkan lebih banyak paprika. Jauh di dalam pegunungan Beast. Tempat yang ditunjukkan pada peta seharusnya ada di sini. Ternyata seseorang telah memasang ilusi yang sangat canggih di pintu masuk gua, tidak heran pintu masuk yang mencolok seperti itu belum ditemukan selama bertahun-tahun. Kalau saja aku tidak masih memiliki kesadaran Kaisar Abadi, aku khawatir akan sulit untuk menemukannya. Pasti ada rahasia di sini. Ayo masuk dan lihat. Aku belum pernah mendengar ada bakat luar biasa yang lahir di benua Tianxing. Namun, api inti bumi teratai biru ini disegel di sini oleh seseorang, tampaknya benua Tianxing ini tidak sederhana. Api inti bumi teratai biru adalah api surgawi yang ada jauh di dalam lava inti bumi, meskipun hanya menempati peringkat 20 teratas di antara api surgawi, api kecil ini cukup untuk membuat 10 kaisar abadi saling bermusuhan. Tidak banyak dari 10 kaisar abadi yang memiliki api surgawi. Di antara semuanya, Xuan Huangyan yang dimiliki kaisar abadi Suyuan menduduki peringkat tertinggi. Tetapi bahkan Xuan Huangyan hanya dapat menduduki peringkat ke-49 di api surgawi. Dengan kata lain, keberadaan ini yang dapat menyegel api inti bumi teratai biru. Sekalipun dia belum mencapai level 10 Kaisar Abadi Agung, dia tidak jauh darinya. Tapi, jadi apa? Mempraktikkan Taoisme bertentangan dengan keinginan surga, kali ini aku berurusan dengan inti api bumi teratai biru. Harus menang.